Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Triolanda, NIM B119314, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyembuhan dan pengobatan. Penyembuhan pengertiannya lebih luas dibandingkan pengobatan, karena penyembuhan bisa dilakukan dengan berupa cara, salah satunya dengan memberikan obat. Penyembuhan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang yang sedang sakit agar sembuh, sedangkan pengertian pengobatan sendiri adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengobati orang yang sakit. Di Indonesia menerima kedua bentuk metode perkembangan ilmu pengobatan baik tradisional maupun bersifat formal modern. Penyembuhan tradisional sudah dilakukan sejak dari nenek moyang kita secara turun-menurun, sedangkan pengobatan modern diawali dari abad 19 adanya TBC, sedangkan di Indonesia sendiri diawali pada zaman penjajahan Belanda dengan munculnya penyakit cacar. Pengobatan tradisional sebenarnya alternatif dari modern. Ada dua hal yang terkait pengobatan tradisional. Yang pertama, pengobatan tradisional. Yang kedua, obat tradisional. Pengobatan tradisional berkaitan dengan orang, institusi, pelayanan yang melakukan pengobatan tradisional. Pertama, asli dari bangsa Indonesia sendiri. Dua, luar Indonesia, contoh Cina atau India. Sedangkan obat tradisional, benda atau ramuan, serta cara yang digunakan untuk mengobati pasien. Yang pertama, dengan sentuhan langsung. Yang kedua, akupuntur. Yang ketiga, meditasi. Yang keempat, spiritual. Yang kelima, doa. Yang keenam, psikoterapi. Dalam pengobatan tradisional juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan di pasal 51 sampai 69. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan perawatan dengan cara obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perkembangannya, pengobatan tradisional di Indonesia dipengaruhi oleh banyak budaya asing seperti India, Cina, Timur Tengah, Arab, dan Eropa. Budaya-budaya tersebut mempengaruhi cara pengobatan tradisional melalui pendekatan keagamaan. Unsur pelayanan kesehatan tradisional dan perlindungan hukum pasien. Pasal 59, 60, 61 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang pelanggaran pengobatan tradisional. Jika terpenuhi syarat dan standar suatu pelayanan kesehatan tradisional, maka terpenuhinya perlindungan hukum bagi pasien. Perbedaan yang paling mendasar antara pengobatan modern dan pengobatan tradisional terletak pada cara mereka mengobati dan memahami suatu penyakit. Medis memandang penyakit hanya sebagai suatu kondisi biologis yang ditandai dengan kelainan pada suatu fungsi atau struktur organ-organ tertentu
alternatif atau pengobatan tradisional dianggap penyakit lebih. Dari itu, selain biologis, mereka juga melibatkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial tertentu dari orang yang terkena. Ini kadang-kadang sering diabaikan oleh pengobatan modern. Dalam kehidupan, pengobatan tradisional dianggap tidak memiliki efek samping karena dibuat dari bahan-bahan alami. Sedangkan pengobatan modern dibuat dari bahan-bahan kimia. Contohnya, pengobatan tradisional masyarakat Batak Toba disebut dampol tangosan. Dampol tangosan yaitu pengobatan tradisional sistem dengan caranya dilakukan dari jarak jauh seperti hanya melihat foto yang dikirimkan oleh pasien, tetapi untuk jarak dekat hanya beberapa kali saja. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan menggunakan pengobatan tradisional ini seperti penyakit patah tulang, baik patah tulang tepu, tulang yang retak, tulang yang hancur, terselip, dan gejala stroke. Bahan ramuannya terdiri dari sarang burung siburu, daun sirih, aduipa, santan kelapa, dan kampu. Peralatan yang digunakan seperti pinggan, cawan, perban, dan pelepah pisang. Adapun cara pembuatan minyak urutnya adalah sarang burung si burung dan satu ekor burung si burung dimasak hingga mendidih hingga berubah menjadi minyak. Cara pemakaian obat yang dikirimkan dengan cara dioleskan menggunakan daun sirih. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kita tentang penyembuhan dan pengobatan. Maaf jika ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Drop it.